saya sudah 3 kali bekerja sama dengan Mas Eno. Dan semua dari Cerpen. Salah satunya adalah yang cuma di atas taksi top dalam satu malam, judulnya Taksi Blues gitu. Yang kemudian sebenarnya mau difilmkan juga pada saat itu, tapi semangatnya berubah. Lalu kemudian kita beralih kepada, saya dapat naskah lagi karena saya ketika ketemu satu cerpen di Kompas, judulnya Pelajaran Mengarang, saya memberanikan diri untuk bertemu Mas Eno ke gedung Gramedia. Ini anak kemarin sore siapa buat datangin saya, kata Mas Eno. Ya kan? Dan saya suka. Lalu kemudian ketika muncul lagi dilarang menyanyi kamar mandi, lalu kemudian artinya gini, saya menyukai 2 orang cerpenis di Indonesia pada saat saya SMA itu ada 2. Yang satu adalah Anafis, yang kedua Seno Gumira, namanya masih Mira 1 pada saat itu, karena saya kagum banget dengan cerpen yang judulnya Manusia Kamar. Cuma di dalam kamar dan update sekarang malah jadi 40 tahun duluan kayaknya, 30 tahun duluan. Jadi apa yang terjadi di Manusia Kamar itu terjadi sekarang ini gitu, bahwa manusia tidak membutuhkan yang lain. Dia cukup dengan fasilitas yang ada dan dia bisa hidup dalam keterasingannya, dan dia teraliniasi ya dengan kesendiriannya itu, bahwa semua bisa diselesaikan. Jadi ketika saya lihat Mas Seno, buat saya adalah imajinatif. Jadi kalau bicara tentang imajinasi, ya saya melihat Seno Gumira adalah imajinasi gitu. Pak! Sophie. Bu! Dia sedang melakukan riset untuk gelar masternya. Ya sekali Mas saya. Dia bikin apa? Film TV, ya film TV dan apa? Ulang berkali-kali gitu aja. Terus masih mau lagi bikin versi layar lebar. Gak tahu apa yang dia sukai dari situ ya. Dia bilang aja. Gitu. Tapi kalau sekedar memberi konteks, gitu. Ini cerpen tahun berapa ya? 90-an aja. 93. 93. Jadi konteksnya lain sama sekali dengan hari ini. Nah, sedikit cerita yaitu kenapa saya nulis ini, karena suatu hari ketika drama Suksesi teater koma itu dilarang, itu besoknya di koran saya lihat gambar almarhum Rianti Arno, Farida siapa Utoyo dan Rianti Arno itu nangis semua itu di Kompas. Saya kaget, ngapain mereka nangis? Ternyata Suksesi itu sudah jarang pada dihentikan. Kita mikir ya, dilarang menyanyi kamar mandi aja kok dilarang gitu loh. Cuma sandiwara kan, drama gitu loh. Gitu. Nah, udah jadilah cerpen ini. Gitu ceritanya. Jadi konteksnya sangat lain ya. Bahwa kemudian yang seperti syirik itu ibu-ibu, bukan maksud saya itu merendahkan atau sikap terhadap perempuan kampung, bukan seperti itu. Tapi melihat bagaimana orang banyak itu bisa berkuasa gitu. Jadi mayoritas itu memang bisa gitu ya, menindas gitu. Secara tidak adil. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi itu satu apa ya? Tidak persis benar dengan kasus koma itu. Tapi yang saya masalahkan adalah kita sering ribut dengan tidak ada gunanya gitu. Dalam hal imajinasi. Jadi jelas kan? Gitu. No aja. Meja. Maksudnya jangan. Kan aja lo urusin. Kok ada orang bisa bercinta dengan imajinasi? Wira Edi Dharma saya mengenal sejak tahun 2001. Dia ini yang membaptis saya jadi penyair. Jadi di Jogja itu saya sama dia yang tidak bergabung dengan kelompok Persada Studi Klub. Kemudian dia tahu saya menulis puisi. Waktu itu des media-media di Jogja teman-teman kita semua. Kemudian dia datang ke saya ke Batas. Mana puisi buku kemudian diterbitkan, tenang sekali. Jadilah penyair saya.
Ini imajinasi saya memang luar biasa, saya sangat kagum. Ada sebetulnya yang tidak pernah saya lupa itu cerpen yang menurut saya ini pantas untuk di audio visualkan, divisualkan. Dua dunia, ada orang masih kalau siang begini kepala tidur dan dia hidup di dunia yang lain lagi. Itu dunia gorda. Ini saya bilang ini tipikal manusia Indonesia. Orang Indonesia ini hidupnya tidak pernah berhenti dari masalah. Jadi bangun tidur masalah, mau tidur masalah lagi, dan masalah terus. Dan ini sepanjang sejarah bangsa kita ini, kita dihantui oleh masalah dan masalah tidak pernah diselesaikan. Saya menangkap itu. Jadi luar biasa Mas Eno, dan di luar biasa bervisualnya dengan John Branto. Protes gitu ya. John Branto. Ini sangat canggih visualnya, saya kira. Undang kami di sini, saya juga Citra Berikan Santara. Alhamdulillah, saya salah satu pengamat juga terkait dengan edukasi yang ada di dalam setiap film yang hadir. Dan hari ini saya menonton film Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi sebagai andaikan saya berperan dan menjadi seorang istri Pak RT, di mana yang stay cool ya, walaupun Pak RT doubling satpam juga gitu ya. Jadi ini menunjukkan tentang karakter seorang ibu yang edukasinya bagus dan mentalnya cukup bagus, dan menunjukkan seorang ibu yang lebih berpikiran luas dan bijaksana dibanding ibu-ibu yang lain yang gemarnya membuat asumsi sendiri, hasut dan pemikiran sendiri di wilayah yang kecil. Dan mungkin bukan kita mengecilkan wilayahnya, memang itu sudah menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. Kalau ada kesenjangan yang cukup jauh itu memang terjadi perbedaan pola pikir, sehingga itu yang terjadi yang kami lihat di film tadi, bahwa pola pikir itu dan edukasi membuat imajinasi bisa liar karena rendahnya edukasi di dalam setiap lingkungan kehidupan berbeda-beda. Robert, bertahanlah Robert. Memangnya sampai sebegitunya ya Bu ya? Lebih dari itu. Mau main sama gua? Ayo. Penyanyi jazz misalnya ya, suaranya itu keserak-serak basah ya. Kering-kering basah ya kan, halus-halus kasar. Seno juga dosen saya dulu, penulisan kreatif dulu. Saya 3 kali tulisan saya dibacakan depan kelas 20 tahun lalu. Ya, ini terus terang saya suka filmnya yang menggambarkan metafora memang. Jadi kita waktu nontonnya itu sebenarnya bukan seperti itu penggambaran, tapi ada pesan-pesan sebenarnya di dalamnya yang tersirat. Itu saya sudah tangkap dari awal memang, karena memang saya menyukai jenis cerita seperti ini. Jadi ya hampir semua film yang saya bikin juga, mulai dari saya kan lahir di Merauke. Jadi ada film pertama saya di Merauke juga, itu sebenarnya saya menggambarkan sebuah kebinekaan di dalam cerita grup band. Jadi sebenarnya itu metafora, tapi kita kemas dalam bentuk hiburan. Ya ini yang saya lihat seperti itu. Jadi sangat bagus sekali untuk menyampaikan pesan melalui hiburan. Gitu. Tentu merupakan kehormatan dan kebanggaan juga diundang bersama-sama sini. Saya dekat Kak Arul karena kita mendirikan bersama-sama Kak Seto, ada Koalisi Anak Madani Indonesia dengan Kak Ima, ada yang lainnya juga ya. Tentu ini nuansa yang sangat menarik sekali, tapi belum tadi ya, maksudnya kurang dipromosikan mungkin, tapi tempatnya juga diadakan di tempat Pak Hermawan, tentu merupakan kesempatan juga. Kak Arul tadi bilang berhenti, padahal wartawan, saya sendiri juga wartawan, mesti Kak Arul membantu mempromosikannya. Artinya dengan pertemuan ini kan bisa menjalin silaturahmi ya, membangkitkan juga semangat bahwa ada film-film Indonesia yang bisa mengangkat, artinya inilah realita yang ada, yang harus kita cermati dan memahami bahwa imajinasinya itu tidak selalu benar seperti itu. Dan mengangkat tadi diceritakan memang tempo dulu ya, maksudnya mengungkap sesuatu yang pembungkaman dengan mayoritas, dan ternyata sampai saat ini juga memang seperti itu ya. Kejadian-kejadian nanti akan ada pilpres, di antara kita pasti berbeda-beda pemahamannya ya, bisa terjadi gesekan. Saya berharap tidak seperti itu. Nanti saya nggak tahu di Karul dan saya mungkin juga akan beda dan sebagainya, tapi saya berharap kita sama-sama membangun negeri,
mungkin bisa dengan dari film, dengan pertemuan. Jadi kalau ada silaturahmi ini ya kita bisa guyup ya, artinya kita memahami cara berpikir orang, berimajinasi juga nanti siapa nih pilpres yang akan datang tentu akan menarik. Tapi saya dan Kak Arul kita juga di Koalisi Anak Madani bercampur ya, berbaur antara, maksudnya kita tidak membedakan tuh apa ras, suku, agama, karena kita membaur. Artinya saya ada Katolik, Kak Arul sangat peduli sekali gitu menggabungkan, ada yang Kristen, Katolik, Muslim. Tentu di Indonesia banyak yang tentu mayoritasnya Muslim, tapi kami guyup bener-bener ya, jadi kami berusaha hadir. Kak Arul bilang juga kangen Pak Hoki nggak pernah muncul. Nanti kalau di search Google memang banyak kasus-kasusnya, searchnya Sugiarto Santoso, seorang insinyur akhirnya harus juga berjuang, mau perjuangan di bidang hukum ya, kuliah hukum lagi semester 7. Usia saya sudah 61 tapi berjuang untuk menjadi lawyer juga. Aku kalau denger suara jebar-jebur orang mandi terangsang no. Nah jangan-jangan kalau ikan lagi pada berenang jebar-jebur, gue jadi ikut juga terangsang. Kita usir sapi betina itu. Ini hati-hati kalau bicara. Bisa tegak. Namanya itu adalah sapi. Saya aman. Bapak masih kuat dorong deh. Pecinta film, saya tidak, tapi saya nggak paham. Saya hanya kita bukan pengamat, bukan kritikus. Tapi ketika tadi nonton film tadi, saya ingat sama filmnya Mas Putu Wijaya, Cacicus, Sonata Tengah Kota. Jadi saya melihat kayaknya mirip-mirip, cuman memang ini lebih kekinian, lebih seru. Catatan dari saya, mungkin saya benar bisa ditayangkan di Netflix atau di Swasta supaya istri saya nonton, supaya saya bisa kayak Bu RT dan memberikan saya untuk berbeda dengan imajinasi. Ika yang datang dari Bali, ya. Bagaimana saya main film ini? Pertama-tama, tahukah nggak kalian di mana lokasi syuting film ini sebenarnya? Ternyata hanya beberapa meter dari sini, di Perburuan Menteng Pulo. Ada perkampungan, saya kagum sekali bahwa John bisa belusukan sampai menemukan sebuah perkampungan yang letaknya di belakang Perburuan Menteng Pulo, hanya beberapa ratus meter dari tempat ini. Sekarang udah rata makan. Waduh, itu malah saya belum tahu ya. Pada waktu syuting film ini, saya bertanya, kemana saya harus datang ke lokasi? John memberikan alamatnya, lalu saya datang, ternyata di belakang Perburuan Menteng Pulo. Dan kenapa saya mau main film ini? Karena ternyata ada adegan saya dengan John Durantau. Tetapi John sebenarnya termasuk salah satu laki-laki di situ. Tetapi pada waktu saya nonton film tadi, sebagian dari adegan dengan John hilang ya. Udah di-cut. Jadi sudah jelatik, kelinci pula. Sudah cantik, wangi pula. Dan ditulis oleh Seno Bugera kita. Itu dua nama yang saya pikir sudah menjamin bahwa film ini bagus. Hanya barangkali mungkin tidak semua orang bisa menikmatinya sebaik kita menikmati film. Ini film dengan nilai akademis yang cukup tinggi sehingga barangkali kalangan tertentu yang bisa menikmatinya, dan alhamdulillah kita semua bisa menikmatinya. Saya juga mengucapkan selamat kepada John, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang mau membiayai film ini. Iya. Karena sudah bicara, apalagi sudah dengan ucapan dari John bahwa film ini mungkin tidak akan laku, tapi dia nekat. Itu luar biasa untuk dunia perfilman kita saat ini yang didominasi oleh film-film horor dan lain-lain yang saya kira mutunya tidak terlalu jauh untuk sampai ke film ini. Jadi kepada yang membiayai film ini saya ucapkan penghargaan yang tinggi-tingginya dan apresiasi terhadap semua orang yang menganggap film ini adalah film bagus. Saya pikir itu saja.